Salam jumpa lagi, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di hari Senin dalam pekan biasa yang ketiga, tanggal 27 Januari 2025. Mari kita merenungkan bacaan wajib buat kita di hari ini, agar boleh menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kekuatan penebusan Kristus dan juga panggilan untuk menegaskan pilihan kita dalam mengikutinya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani dan Injil Markus menyingkapkan dua kebenaran besar. Kasih Allah yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus, dan peringatan untuk menjaga hati agar tidak terpecah dalam melayani Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru. Melalui darahnya yang tercurah, ia menebus kita dari dosa dan memberikan kita janji kehidupan kekal. Kristus bukan hanya imam besar yang mempersembahkan korban, tetapi ia sendiri adalah korban itu. Pengorbanannya tidak seperti korban-korban dalam hukum Taurat yang harus dilakukan berulang-ulang. Penebusannya adalah satu kali untuk selamanya, sempurna, dan cukup bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Apapun dosa dan kelemahan kita, kasih Allah itu lebih besar. Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk kita, agar kita dapat hidup dalam hubungan yang damai dengan Allah. Oleh karena itu, kita diajak untuk menghargai pengorbanan ini dengan hidup yang kudus dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam bacaan Injil hari ini,
Tuhan Yesus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menuduhnya menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir roh jahat. Dia menegaskan bahwa kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Tuduhan ini menunjukkan hati yang tidak percaya dan menolak karya Roh Kudus. Yesus mengingatkan bahwa dosa melawan Roh Kudus, yaitu penolakan total terhadap karya Allah, adalah dosa yang tidak akan diampuni. Karena itu berarti menutup diri sepenuhnya terhadap kasih karunia Allah. Pesan ini relevan bagi kita. Dalam hidup kita, mungkin kita sering terombang-ambing antara memilih untuk melayani Tuhan atau mengikuti godaan dunia. Hati yang terpecah membuat kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah. Ketika kita mencoba hidup di dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia, kita kehilangan arah dan damai. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk membuat keputusan yang tegas, memilih untuk setia kepadanya, dan menjadi bagian dari kerajaannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus berarti kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Persatuan dengan Kristus berarti kita harus membuka hati untuk menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa setengah-setengah. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam keutuhan iman, meninggalkan dosa, dan memperjuangkan hidup yang memuliakan Allah. Jika kita benar-benar menyadari betapa besar kasih Allah dalam pengorbanan Kristus, maka kita akan merasa terdorong untuk hidup dan dengan penuh syukur, dengan ketaatan yang sungguh, dan dengan komitmen yang kuat kepada Tuhan. Jangan biarkan godaan dunia atau keraguan memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk kita. Pengorbanannya sempurna dan cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Namun kasih karunia ini membutuhkan respon atau tanggapan balik dari pihak kita. Kita diajak untuk hidup dalam iman yang utuh, tanpa keraguan dan tanpa hati yang terpecah. Karena itu boleh kita diajak untuk merenungkan, apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Apakah kita hidup sebagai bagian dari kerajaannya? Atau kita masih terombang-ambing antara melayani Tuhan dan keterikatan kita melayani dunia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sekalian belajar dari bacaan-bacaan hari ini untuk menghargai penebusan Kristus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Hanya dengan hidup dalam persatuan dengan Kristus, kita dapat menemukan damai sejati dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Kita boleh berdoa, Tuhan, bimbinglah hati kami agar tidak terpecah, melainkan sepenuhnya tertuju kepadamu. Karena hanya di dalam Engkau kami menemukan hidup yang sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.